Jadi si Agus ini sangat kagum ya sama si Sofyan ini, kakak sepupunya. Dia mempunyai sebuah kesaktian lah yang membuat si Agus ini sangat terkagum-kagum. Kisah ini diceritakan oleh Agus. Agus ini adalah nama samaran ya. Agus berasal dari kota Banyuwangi, dan Agus ini mempunyai kakak sepupu yang bernama Sofyan. Nah, Agus cenderung punya pribadi yang cukup nakal. Setelah kepergian salah satu orang tuanya, yaitu bapaknya, Agus ini jadi punya pribadi yang cukup nakal. Pada tiap malam, Agus bersama teman-temannya seperti biasa nongkrong di tempat mereka berkumpul. Kebiasaan mereka tuh yaitu minum minuman keras, nyanyi-nyanyi sambil gitaran dan teriak-teriak nggak jelas gitu. Pada malam itu juga pun ini ceritanya si Sofyan lagi pulang kampung. Kebetulan banget jalan menuju ke rumah Sofyan ini melewati tempat tongkrongan si Agus dan kawan-kawan. Ketemulah si Agus sama si Sofyan ini. Nah, melihat si Sofyan ini, Agus merasa ketakutan. Karena si Agus ini ya, dia tidak pernah takut sama siapa saja kecuali ya si Sofyan ini, kakak sepupunya. Kemudian Sofyan berkata, "Loh Gus, kamu mabuk-mabukan?" Agus menjawab sambil ketakutan gitu. Enggak kak." "Ya udah, ayo pulang," sahut si Sofyan ini. Tanpa banyak bantahan sedikit pun, langsunglah Agus ini menuju ke Sofyan dan ikut pulang. Nah, tapi di sini teman-teman si Agus nyamperin dan narik tangan si Agus dengan nada sejagoan bilang ke Agus, "Gus, ngapain kamu ikuti orang ini? Ayolah kita mabuk lagi." Dengan nada lantang, temennya si Agus ini bilang ke Sofyan, "Kamu tuh siapa? Kok ngajak-ngajak Agus pulang?" Si Agus ini juga, "Aku udah tahu kamu Gus. Kamu gak pernah takut sama siapa saja. Kok kamu jadi melempem gini dan takut sama orang ini?" Agus gak menjawab dan hanya bisa tertunduk. Memang benar ya teman-temannya, si Agus ini tidak mengenal si Sofyan karena mereka kan kenal sama si Agus sekitar 2 tahunan yang lalu. Nah, sedangkan si Sofyan ini dia udah lama sekitar 3 tahunan lebih lah tidak pulang ke kampungnya. Jadi wajar saja teman-teman Agus ini tidak mengenal sosok si Sofyan ini yang ditakuti sama si Agus. Nah, setelah temannya Agus tadi dengan ada yang seakan nantang si Sofyan ini, si Sofyan cuma santai menjawab. Dia cuma menepuk pundak temannya si Agus dan berbicara, "Agus ini adikku, jadi aku punya hak untuk mengajaknya pulang. Apa ada masalah buatmu?" Nah, seketika itu temannya si Agus ini badannya seperti kaku dan hanya bisa bergumam ya seperti tidak bisa bicara. Cuman gitu aja. Sontak saja si Agus yang berdiri tepat di hadapannya pun kaget. Teman-temannya yang lain pun yang lagi dekat waktu itu jarak mereka juga kaget saat melihat si teman Agus ini kaku dan tak bisa bicara. Karena si Agus sudah tahu ya sebenarnya sosok dari kakak sepupunya ini bisa dikatakan punya kesaktian yang pernah dia lihat sebelum-sebelumnya waktu belum pergi merantau. Langsung saja si Agus berlutut sambil memegang erat kakinya si Sofyan sambil memohon untuk memaafkan temannya itu. "Kak,
Tolonglah kak, lepaskan temanku, maafin dia. Dia tidak tahu tentang kakak. Saya mohon kak. Kemudian si Sofyan ini cuma senyum dan berkata kepada Agus, ya udah Gus, cepat berdiri, nggak usah seperti itu kamu. Kakak cuma ngasih pelajaran aja sama temanmu ini supaya dia bisa menghargai orang lain dan punya sopan santun pada orang yang lebih tua. Sambil menepuk pundak temannya si Agus, Sofyan berkata, ya wes, tak maafin kamu. Jangan diulangi lagi ya, seperti ini, baik sama aku ataupun kepada orang lain. Jadilah pemuda yang lebih berguna daripada punya kebiasaan buruk seperti ini. Mabuk-mabukan, teriak-teriak jelas, seperti jagoan. Mending jadilah pemuda masjid, berbanyak ilmu agama, selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika itu temannya si Agus ini bisa bergerak dan seakan napasnya ini seperti orang yang baru berlarian jauh gitu, ngos-ngosan. Kemudian teman Agus ini berkata, maafin aku kak, maafin aku. Ya udah, kami pulang dulu ya. Kalian juga cepat pulang, jangan bikin orang tua kalian cemas, kata Kak Sofyan ini. Setelah itu pulanglah Agus sama si Sofyan ini. Setelah nyampe rumah, memang si Sofyan ini di rumahnya cuman tinggal ibunya saja yang berada di rumahnya, karena bapaknya si Sofyan sama seperti bapaknya si Agus sudah almarhum. Setelah mengetuk pintu dan salim sama ibunya, mereka berdua duduk di ruang tamu. Di sini kita lewatin saja ya saat-saat bersama ibunya. Langsung ke cerita selanjutnya. Nah, waktu duduk berduaan di ruang tamu, itu si Sofyan pertama sama Agus. Gus, apa kegiatan kamu sekarang selain mabuk-mabukan di sini gitu? Gak ada kak, katanya si Agus. Emang kamu gak kerja Gus? Enggak kak. Loh, terus kamu mau jadi apa Gus? Kalau kamu seperti ini terus, kasihanlah sama ibumu. Ya wes lah, gini, besok lusa kamu ikut kakak aja ke Jogja. Kebetulan kakak mau bikin usaha jualan sepatu di sana. Sekalian lah, aku mau didik kamu biar nggak seperti ini. Yang kamu lakuin di sini nggak jelas. Tanpa bisa menolak, Agus cuma bisa bilang iya dan mengangguk. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka si Agus dan si Sofyan ini ke Jogja. Pada pagi harinya mereka menaiki bus yang langsung tujuan Jogja. Di tengah perjalanan ternyata si bus ini berhenti di salah satu terminal dan menurunkan semua penumpang di situ untuk berpindah mencari bus lagi yang tujuan ke Jogja. Kemudian turunlah mereka ke terminal itu. Setelah turun dan belum lama berjalan, tiba-tiba mereka langsung dihadang oleh sekelompok preman yang berjumlah 4 orang. Dengan muka yang sangar dan perawakan besar sedikit gempal, mereka memalak si Sofyan dan Agus ini. Woi, minta duit cepat. Gak ngasih, gua gebukin kalian. Di situ Agus hanya bisa tertunduk. Sedangkan berbeda dengan si Sofyan ini. Dengan santainya si Sofyan ini memegang pundak salah satu preman tersebut, berkata sambil melihat ke arah preman-preman yang lain, ya wes, kalian duduk di bangku situ dulu ya. Jangan berdiri sebelum kami naik bus. Dan setelah kami sudah naik bus, kalian boleh berdiri lagi. Agus di situ seakan gak percaya melihat 4 preman tersebut seperti nurut.
apa yang diucapkan sama si Sofyan ini, mereka mengangguk-angguk dan langsung pergi menuju ke bangku itu untuk duduk di situ. Agus sambil ngeliatin si Sofyan sambil geleng-geleng. Bah. Kemudian mereka bergegas menuju salah satu bus yang waktu itu segera berangkat ke Jogja. Naiklah mereka. Setelah naik dan berjalan dengan rasa penasaran, si Agus ini melihat ke arah si preman-preman tadi yang kebetulan si Agus ini duduk di sebelah kaca bus. Jadi terlihat mereka waktu itu benar mereka berdiri dan kayak orang-orang bingung. Dan Agus kembali menggeleng-gelengkan kepala lagi, seakan dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah itu sampailah mereka ke terminal Jogja. Sofyan mengajak Agus naik angkot dan menuju ke tempat yang jadi tujuannya si Sofyan ini. Kemudian sampai dan turun pada waktu itu sudah sore. Mereka berjalan sambil melihat-lihat dan mencari sebuah kios yang mau dikontrakan. Rencananya mereka mau cari kontrakan dan buka usaha di situ. Karena di daerah situ dekatlah sama kampus-kampus, jadi tepatlah untuk buat usaha di daerah situ gitu. Setelah berjalan dan mencari, ketemulah mereka dengan kios yang dikontrakan. Tanpa pikir panjang, mereka datangi dan coba bertanya pada salah satu kios yang berada tepat di sebelah kios yang mau dikontrakan tersebut. Kebetulan yang punya kios itu adalah bapaknya sendiri yang punya warung tersebut. Mereka melihat-melihat ke dalam dan merasa cocok dengan tempatnya, dan nego harga pun udah cocok. Kontraklah si Sofyan ini 1 tahun dulu di situ. Dan pada saat itu juga mereka langsung membersihkan beberapa tempat yang sekiranya bisa dibuat untuk tidur dan menginap untuk malam ini nanti. Sofyan ini berkata sama bapak kios untuk meminjam sapu dan kebut kepada bapak kios ini. Bapak kios ini bertanya, "Loh dek, mau ditempati sekarang kah?" "Iya pak, soalnya kami tidak punya tempat tujuan lagi. Sayang kan kalau harus sewa hotel." "Oh ya udah, terserah dek aja," jawab si bapak kontrakan ini. Si Agus disuruh si Sofyan untuk menyapu dan membersihkan beberapa tempat yang sekiranya nanti bisa dibuat tidur untuk malamnya. Kebetulan juga kios tersebut ada kamar mandi, tapi tidak ada WC-nya, cuman bisa buat mandi aja, tapi gak bisa buat pup di situ. Kata bapak kios kalau mau pup di belakang itu ada sungai. Sementara itu si Sofyan pergi untuk membeli kasur lipat dan bantal di sekitar toko daerah situ. Singkat cerita, setelah beres ya semua dari yang kasur lipat, bantal, mandi, makan dan sebagainya, akhirnya mereka ngantuklah dan beristirahat. Pada waktu itu sekitar pukul 8:30 malam ya. Tanpa nunggu lama lagi, di situ ada gangguan lah yang terjadi pada malam itu juga. Si Agus ini tengah malam terbangun, dan saat dia membuka matanya kaget dan berteriak, "Yancok!" Pas banget pocong posisi lagi tiduran dan berhadapan tepat di muka si Agus ini. Spontan Agus langsung teriak ketakutan, sampai Sofyan juga kaget dan terbangun bicara sama Agus. "Gus, ada apa?" "Oh, pocong kak, pocong." "Mana, nggak ada." "Beneran kak, tadi itu di situ. Pas tepat di mukaku, depan-depan. Aku kaget, takut dan berteriak." Si Sofyan ini hanya tersenyum dan menenangkan si Agus untuk beristirahat kembali. "Ya udah Gus,
tidur lagi aja, nggak apa-apa kok, insya Allah aman, kata si Sofyan ini. Agus masih dengan perasaan yang masih takut, dia mencoba kembali berbaring dan menutup matanya berharap bisa tertidur lagi. Akhirnya Agus bisa tidur dan bangun pada pagi harinya. Dibanguni Sofyan untuk segera mandi dan sarapan, karena si Sofyan ini sudah mandi dan udah membeli nasi bungkus untuk si Agus buat sarapan. Setelah mandi, sarapan dan ngopi, Agus dan Sofyan langsung bergegas kembali membersihkan tempat kios tersebut. Membuka pintu belakang, ternyata benar di situ ada sungai, sawah, dan kebun. Di kebun situ ada pohon yang sangat besar. Salah satu pohon beringin yang sangat besar. Saat mereka sedang bersih-bersih di situ, Sofyan ini bilang ke Agus, "Gus, kamu sementara di sini dulu ya, bersihkan tempat di sini gitu. Kakak mau ke bank, mau transferin uang sepatu yang kakak pesan. Sekalian kakak mau cari-cari agen juga lah di daerah sini gitu. Mungkin siapa tahu ada yang cocok harganya." "Oh, siap kak." "Oh siap kak. Nanti kakak pulang jam berapa ya?" Gitu. "Kira-kira nanti jam berapa gitu?" "Ya kak tahu lah Gus, jam berapa nanti kakak pulang. Tapi kakak pulang kok, tenang aja gitu." "Oh, tapi beneran kak, kakak pulang kan? Soalnya aku takut kak kalau sendirian di sini." Iya, kakak ntar pasti pulang pokoknya gitu." Singkat cerita, setelah maghrib si Agus ini nunggu si Sofyan belum datang juga. Akhirnya dia keluar untuk membeli nasi bungkus. Nah, pas beli nasi bungkus di salah satu warung tersebut, si Agus ini ditanya orang mana dek? "Oh Banyuwangi bu." "Loh, kok jauh? Terus di sini tinggal di mana gitu?" "Di situ bu, baru aja ngontrak kios, mau buka usaha di situ. Baru kemarin sore di situ bu." Tapi ibu ini kayak kaget ya, dan berkata, "Gini dek, kemarin ya di situ ada juga yang ngontrak. Belum ada seminggu di situ udah pindah." "Lah kenapa bu?" "Katanya banyak makhluk halusnya. Mungkin gak kuat karena banyak gangguan, akhirnya mereka pindah." Mendengar ibu-ibu warung bercerita seperti itu, Agus jadi berpikir ketakutan. Karena dia juga semalam sudah diganggu sosok pocong yang menyampaikan wujudnya tepat di mukanya. Tapi di situ Agus diam, tidak bercerita tentang apa yang dialami semalam, dan berkata sama ibu itu seakan gak tahu tentang hal itu gitu. Insya Allah bu, gak akan terjadi apa-apa, mudah-mudahan." Setelah itu Agus pulang dan memakan nasi tersebut sambil berpikiran tentang cerita dari ibu-ibu tadi gitu. Sambil perasaan cemas, ya Agus ini ngedumel dalam hati, mana sih Kak Sofyan, kok belum datang juga ya. Pada pukul 7 setelah Isya, si Agus ini ceritanya kebelet pup. Antara berani dan takut, dia memberanikan diri untuk pup di sungai yang berada di belakang kios. Dengan penerangan HP, si Agus ini yang nggak ada pulsa maupun data paketnya. Dengan rasa kebelet tadi, akhirnya si Agus ini langsung lapup di sungai. Agus ini pas lagi tegang-tegangnya, dia disapa oleh suara lapole. Lapole. Nah, kalau bahasa Indonesia, ngapain dek? Ngapain dek? Sontak Agus kaget dan lari satu juga, karena ada suara tapi tidak ada wujudnya. Lari dia belum juga cebok dan celananya tertinggal di situ.
Dia bergegas langsung menuju kamar mandi dan bersih-bersihkan di situ. Langsung mencari celana baru lagi karena dia takut kembali ke sana lagi untuk mengambil celananya. Jadi yang tertinggal di situ udah dibiarin sama Agus pada malam itu. Kemudian dia duduk dan sambil menghela napas dengan perasaan takut, dia coba menenangkan diri sambil merokok. Terus berharap Kak Sofyan segera tiba. Agus ini kayak nggak berhenti ngerokoknya, habis nyalain lagi. Sambil berharap si Sofyan ini segera datang ya. Setelah dirasa sudah tenang, Agus mulai terasa ngantuk. Dia melihat jam, waktu itu menunjukkan pukul 9 malam ya. Tapi lagi-lagi yang diharapkan belum datang juga. Akhirnya si Agus tidur dan kembali lagi tengah malam. Agus ini kembali lagi dia terbangun. Tapi kali ini betapa kagetnya dia. Pas terbangun dia sudah berada tepat di bawah pohon beringin yang sangat besar yang berada di kebun belakang kios tersebut. Dia ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi seakan dia tidak bisa berteriak. Yang pada waktu itu dia melihat sosok berwujud kuntilanak, pocong, genderuwo, dan bermacam-macam makhluk halus lainnya. Pingsanlah Agus di situ. Saat terbangun, si Agus ini kaget lagi karena si Agus sudah berada di kios. Dengan wajah pucat, si Agus ini tiba-tiba ada si Sofyan berkata, "Gus, udah bangun kamu?" Agus di situ menjelaskan, "Kak, semalam aku terbangun tengah malam dan anehnya tiba-tiba aku sudah berada di bawah pohon beringin yang besar itu Kak, di kebun. Aku di situ melihat banyak sosok Kak, seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lainnya. Banyak pokoknya. Aku langsung pingsan Kak di situ. Nah, aku bingung kok tiba-tiba udah berada di sini. Ceritanya gimana ini Kak?" "Oh, semalam kakak itu pulang sekitar jam 1-an lebih lah. Melihat kamu di sini nggak ada, kakak langsung membuka pintu belakang. Dan benar saja apa yang kakak duga ternyata benar. Kamu dibawa sama penunggu-penunggu yang berada di pohon itu. Kemudian kakak ke situ, kakak bicara sama penghuni di situ, intinya janganlah ganggu kami lagi gitu. Udah itu aja yang kakak katakan. Kakak coba bangunin kamu juga, kamu nggak bangun-bangun. Ya sudahlah, akhirnya kakak gendong kamu. Kamu sudah enakan kan sekarang? Ya sudahlah, cepat mandi. Kakak udah beliin kamu sarapan itu nasi bungkus." Nah di situ Agus bilang ke Sofyan, "Kakak jangan pergi lagi ya. Pokoknya kalau kakak pergi, aku ikut. Gak mau tahu, pokoknya aku harus ikut. Takut Kak kalau sendirian di sini." "Ya sudahlah Gus, kakak jamin insya Allah mulai hari ini di sini tidak akan terjadi apa-apa." Gitu. Dan benar aja setelah kejadian itu, untuk malam-malam berikutnya pun tidak ada gangguan apa-apa lagi. Dan Agus cuman bilang di dalam hatinya ya, weh, Kak Sofyan ini sakti ternyata. Jadi si Agus ini sangat kagum ya sama si Sofyan ini, kakak sepupunya. Dia mempunyai sebuah kesaktian lah yang membuat si Agus ini sangat terkagum-kagum. Nah, demikianlah cerita dari teman saya yang namanya saya samakan, yaitu Agus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.